Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaki anteng, kakinya anteng. Dan Nabi Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan keberagaman, yang mana ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mampu memberi syafaat kepada umatnya besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman, yaitu keberagaman budaya, agama, dan suku. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadikan sumber potensi konflik, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Arti moderasi beragama adalah bagaimana cara kita memandang, bersikap, berperilaku secara bijak dalam beragama. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa mencapai moderasi beragama? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus jadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, agar kamu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Marughi dalam karyanya Tafsir Al-Marughi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa umat tawasato adalah sikap umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan radikal dalam menjalankan ajaran agama. Lalu, apakah arti moderasi beragama yang kedua? Yaitu dengan cara bersikap tasamuh dan toleransi antar sesama, tapi bukan, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan lagi perbedaan agama. Lalu di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi lebih khusus lagi merupakan perbedaan, bukan merupakan perbedaan. Lalu kita sebagai seorang pelajar harus memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan melalui moderasi beragama. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, kita tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus sikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Agar tercipta negara yang baldatun thayyibatun warabun. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.